saya sudah menemukan barang bukti lagi, yaitu ijazah asli dari lulusan kehutanan UGM tahun 1985. Asli. Asli, sangat indah ijazahnya. Dan ada satu artefak yang beda dengan artefak yang diakui sebagai ijazahnya Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi. Apa itu? Gampang sekali. Profesor Ci dari UNJ menyatakan soal materai. Jadi Prof. Ci mengatakan bahwa menurut undang-undang di tahun 1985, materai yang digunakan untuk sarjana itu adalah materai berwarna merah dengan nominal Rp500. Oke. Nah, ijazah yang saya temukan, ijazah asli itu cocok dengan undang-undang. Materainya merah, nominalnya Rp500. Tapi pada ijazah Joko Widodo yang diposting oleh Dian Sandi, materainya hijau, nominalnya Rp100. Nah, seandainya sidang itu terjadi, saya akan tanya sama Prof. Ova Emilia, Rektor. Prof, Anda berani mengatakan ijazah dengan materai merah ini palsu? Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Sebab kita harus memilih mana antara yang ijazah sarjana yang bermaterai hijau dengan ijazah sarjana bermaterai merah, itu mana yang asli, mana yang palsu? Saya akan tanya dulu soal ijazah yang dengan materai merah. Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Di bawah sumpah Al-Quran, Anda berani nggak mengatakan ijazah ini palsu? Kan saya katakan Jokowi akan mencari ribuan cara, jutaan cara untuk supaya dia tidak dihadirkan ke pengadilan atau tidak datang ke pengadilan. Oke, pikiranku bisa salah, ya kan? Apa yang aku pikirkan bisa salah. Tapi intinya, hakikat intinya, dengan dikabulkan eksepsi Dr. Tifa, maka batal semua tuduhan jaksa. Akhirnya sidang tidak dilanjutkan dan akhirnya Jokowi selamat tidak datang ke pengadilan. Kan itu intinya. Ayo, mau ngomong apa? Monggo. Kalian para pendukung penyembah, monggo. Aku gak ngurus awakmu, monggo. Ya silahkan, mau jadi termul sejati seumur hidupmu, monggo silahkan. Nah ini. Tapi intinya begitu. Oke, saya urut pelan-pelan ya. Anak negeri, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, ya kan? Pak Rustam Effendi, siapa lagi dulu yang sudah RJ itu. Intinya saya sebut dua nama saja, Dr. Tifa dengan Pak Roy Suryo. Ya, dua anak negeri dikriminalisasi, dilaporkan, diproses, bahkan sudah jadi tersangka, bahkan sudah wajib lapor. Bayangkan hidup orang ya disiksa sedemikian rupa, harus lapor setiap bulan, bahkan sudah digerebek, sudah ditangkap. Kurang apa? Kurang jahat bagaimana? Kurang jahat bagaimana? Kurang jahat bagaimana? Rezim terkutuk laknatullah itu 10 tahun yang lalu. Orang sudah ditangkap, orang sudah dicekal, ya kan? Orang sudah dikriminalisasi, sudah di BAP 1,5 meter. Tiba-tiba di tengah proses berhenti, ya kan? Dimenangkan. Harapan saya harusnya hakim menolak eksepsi itu. Supaya apa? Supaya proses terus jalan, supaya para termul dan Jokowi hadir di pengadilan. Ternyata apa yang saya pikirkan benar. Eksepsinya, jadi eksepsi itu gini loh. Jaksa itu menuntut Dr. Tifa dan Roy Suryo itu, jaksa itu menuntut kamu salah. Nah, jaksa itu dapat BAP dari polisi kan gitu ya. Dapat kasus dari polisi. Nih jaksa, nih berkas-berkasnya Dr. Tifa sama Roy Suryo nih. Pencemaran nama baik, penghinaan, apalah macam ITE, berlapis-lapis pasalnya. Nih jaksa. Nah, jaksanya percaya sama polisi, oke, kerjasama, maka terjadilah sidang itu. Nah, dengan berkas-berkas BAP itu, bekal itu, maka jaksa menuntut Dr. Tifa itu didakwa ini. Maka Dr. Tifa membela yang namanya eksepsi itu. Kalau eksepsinya Dr. Tifa ditolak, maka sidang lanjut. Wajib hukumnya Jokowi hadir. Masalahnya sekarang eksepsinya diterima, sehingga semua tuduhan jaksa batal demi hukum. Ya intinya Jokowi nggak bisa hadir dan nggak perlu hadir sudah. Silahkan kalian artikan. Saya nggak nuduh hakimnya masuk angin, saya nggak nuduh hakimnya disuap, enggak. Ya tapi inilah permainan hukum dunia. Ya begini sudah. Apa yang kamu harapkan? Jadi sampai detik ini ijazahnya Jokowi belum terbukti asli. Catat itu. Sampai detik ini ijazah Jokowi belum terbukti asli, belum berkekuatan hukum. Enak ya?
ngelaporkan orang, enak ya, nyekal orang, enak ya, nangkep orang, ujung-ujungnya nggak terbukti. Astagfirullahaladzim. Kebodohan macam apa yang kamu tontonkan ini? Saya lupa. Kalau salah saya dikoreksi ya. Makanya dulu saya nggak mau eksepsi. Zaman saya nggak mau eksepsi supaya sidangnya lanjut. Makanya sidang saya lanjut sampai 7 bulan. Tapi apa yang terjadi? 7 bulan sidang, 7 bulan Jokowi nggak hadir. Yang datang teman sekolahnya, yang mengaku teman sekolahnya, yang datang gurunya, guru-guru SD yang sekarang. Padahal itu pengadilan itu di depan rumahnya itu, di Solo itu. Sorry, maaf ya, aku tadi teriak ya, emosi. Capek deh. Ya, mudah-mudahan kayak ini saya nih sebentar lagi yang nuntut ini kayaknya nih ya. Saya nuntut ini. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat menarik teman-teman. Bagaimana Dr. Tifa kembali memberikan pernyataan keras ya terkait dengan ya ijazah Pak Jokowi teman-teman, dan menurut saya ini belum habis-habisnya ternyata ya. Walaupun pemberitaannya sudah mulai memudar ya terkait dengan kasus ini teman-teman. Kalau kita melihat rentetan kasusnya ini sangat lama sekali ya, sudah bertahun-tahun ya belum selesai. Namun kemarin kalau kita melihat ya bagaimana banyak sekali tersangka, termasuk Roy Suryo, Dr. Tifa, ada Rismon ya. Sebagian besar sudah mengajukan RJ, sebagian besar juga kemudian sudah terlepas dari status tersangka, dan tinggallah Roy Suryo dan Dr. Tifa teman-teman ya. Kemudian dilakukanlah persidangan ya. Yang menariknya adalah bagaimana Dr. Tifa ya ini nggak menyerah ternyata. Beliau ya di sidang ya mendapat bagaimana eksepsinya dikabulkan oleh majelis hakim teman-teman, dan artinya bahwa persidangan tidak bisa dilanjutkan ke pembuktian. Menurut saya ini sangat luar biasa ya kan. Bagaimana Dr. Tifa dengan keberaniannya yang sangat luar biasa, keberaniannya yang sangat luar biasa ya, membuat kita melihat ya yang dihadapi oleh Dr. Tifa ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Mantan presiden ya kan, yang kemudian sangat luar biasa. Dr. Tifa kalau kita melihat ya, ini adalah seorang dokter yang mempunyai nyali yang tinggi juga ternyata. Walaupun persidangannya sudah selesai teman-teman, artinya bahwa Dr. Tifa ternyata masih menghadiri debat-debat panas ya, diskusi-diskusi panas teman-teman. Banyak yang kemudian seperti Gus Nur ya, yang menyayangkan hal ini terjadi karena tidak sampai ke persidangan, pembuktian ya kan. Padahal itu yang ditunggu-tunggu. Dan namun itu kita